dipersembahkan oleh Anda kembali di Prime Time News, pemirsa, dan tentunya nanti jadwal sidang sendiri ini sudah dijadwalkan ya nanti pada tanggal 12 dan 13. Artinya 12 itu pra-peradilan, 13 pokok perkara, itu hanya berselang 1 hari. Tapi yang jelas Bang Ade, tadi Anda juga sempat menyebut pra-peradilan itu sudah tidak lagi relevan ya kalau menurut Anda. Ini kan dampaknya persidangan harus mundur. Pak Jokowi sudah menyatakan sebenarnya siap hadir bersama teman-temannya. Apa respon dari Pak Jokowi? Pak Jokowi saat ini kalau dikatakan responnya, beliau selalu menyampaikan bahwa menerima apapun putusan pengadilan. Sorry, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dikatakan kesiapan, kami sempat berjumpa tim hukum sama teman-teman Pak Jokowi, bercanda gurau, terus menyampaikan beliau itu menyampaikan bahwa wah kami nggak pernah disidang nih, baru kali ini hadirkan dan lain-lain sebagainya. Karena rata-rata teman-teman Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang betul-betul konsentrasi pada bidang masing-masing kan, artinya belum pernah berhadapan dengan sidang. Tetapi dengan canda-canda gurau beliau bersama Pak Jokowi saling mengingat, oh dulu begini begitu. Ya, artinya kesiapan-kesiapan itu secara ringan itu sudah disiapkan betul. Artinya udah siap menyampaikan. Tapi tidak dianggap bercanda ya Bang Ade? Oh tidak. Serius ya dalam ini seriusnya kenapa? Karena begini, Pak Jokowi sangat mengharapkan bahwa di sidang inilah harkat dan martabat beliau itu bisa kembali. Karena ingat loh, ini beliau adalah korban. Hadirnya hukum ya diutamakan untuk siapa sih? Pelaku? Enggak. Hadirnya hukum di Republik ini yang mengatur ya, ini adalah perhatian negara kepada korban. Baik itu korban kriminal, baik itu korban apapun. Bukan kepada pencarian keadilan terhadap pelaku di sini. Dan perlu diingat Bang Iqbal, kalau kita flashback dari belakang, sesuatu yang tidak beradab, ya datang ke kuburan, ya kemudian mengadakan semacam apa namanya tuh YouTuber ya, apa itu? Streaming, menyampaikan bahwa ini ibu sambung, ini kan hal yang sangat keji. Ini yang harus kita perhatikan loh. Ini korban. Sekali lagi saya sampaikan pada masyarakat Indonesia, kepentingan hukum pertama dibuat aturan itu adalah bukan memperjuangkan para pelaku. Mana ada hukum diciptakan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Nah, soal korban, Bang Ade, soal korban. Gitu. Karena dalam hal ini Dokter Tifa juga merasa sebagai korban kriminalisasi. Pernah dinyatakan seperti itu ya. Mas Aziz, tentu kita menghormati hak dari Dokter Tifa juga untuk memberikan pembelaan. Nah, ini kan dampaknya jadi mundur. Dan sejak awal Dokter Tifa ini kan berjuang terus ya untuk membuktikan soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Nah, akhirnya jadi mundur gara-gara ini. Bagaimana akhirnya Mas Aziz? Iya, jadi begini. Kalau kita mengikuti alur pola Mas Iqbal yang menanyakan tadi, maka sebenarnya sederhana. Kalau objeknya itu memang ijazah dari Pak Jokowi yang memang diteliti oleh Dokter Tifa, yang dikomentari oleh Dokter Tifa, yang diviralkan oleh Dokter Tifa dalam hal ini soal tersebut, maka objeknya harus ijazah tersebut. Ya, objek ijazah tersebut seyogyanya secara due process of law itu seharusnya yang jadi objek adalah ijazah itu yang dimana proses itu sudah diajukan oleh teman-teman TPUA, di mana Dokter Tifa di situ sebagai saksi atau ahli gitu. Nah, yang memang berproses di Bareskrim Polri waktu itu. Nah, seharusnya kalau kita memang sama-sama spiritnya sama nih, gitu kan, dengan masyarakat juga, itu kita dorong. Kalau itu yang terjadi, maka nanti yang dibuktikan di persidangan itu murni soal ijazah tersebut. Oke? Tapi kalau saat ini yang didakwakan Dokter Tifa dan Mas Roy Suryo, ya, dakwaannya tudingan ya terkait ijazah. Dakwaannya adalah mengenai ya penipu pencemaran nama baik, fitnah, dan juga terkait Undang-Undang ITE. Maka nanti di persidangan yang dibahas itu bagaimana Dokter Tifa menghina. Seperti apa sih hinaannya? Seperti apa sih fitnahnya? Kan begitu.
Nah, juga undang-undang ITE yang dibahas. Mohon maaf, saya Nah, jadi Sudah kelewatan yang bisa dibahas seperti itu. Ya, kenapa saya katakan yang dibahas seperti itu? Karena materi seperti itu. Oke. Dan saya menyambung yang dikatakan Bang Ade tadi mengenai yang di kuburan apa segala macam. Kita di sini secara hukum memandang bahwa hal tersebut tidak ada di dakwaan. Gitu loh. Maksud saya dalam hal ini saya fokus kepada apa yang dituduhkan kepada Dr. Tifa terkait pencemaran nama baik, fitnah dan undang-undang ITE. Adapun mengenai ijazahnya tersebut, itu adalah domain dari Dr. Tifa, domain dari Mas Roy Suryo. Dalam hal ini juga Bang Ade kan dari Pradi Bersatu yang memang kontra dengan pihak-pihak tadi saya sebutkan. Itu haknya beliau, begitu juga haknya Dr. Tifa. Artinya itu adalah ranah perdebatan diskusi seobjek ijazah yang memang dimiliki oleh pejabat negara dan mantan presiden. Dan seharusnya itu bisa dilaksanakan di pokok perkara karena Pak Jokowi kan juga sudah siap. Yang kelewatan apanya Bang Ade? Yang kelewatan adalah begini, kalau kita berbicara bahwa penentuan pasal yang dilakukan oleh jaksa maupun kepolisian, di situ ada pasal berlanjut. Pasal berlanjut itu apa sih? Adalah perbuatan yang diglorifikasi terus-menerus di maintenance, dan alat buktinya itu tidak hanya sampai tanggal 26 atau tanggal 30 April itu saja. Tapi ke depan makin ke sini, jaksa melihat ini ada perbuatan berlanjut. Ini bukan soal tweet saja berarti? Bukan soal tweet saja di sini, Bang Iqbal. Kenapa saya katakan begitu? Karena pasalnya jelas ada, pasal 26 berapa itu ya. Itu jelas perbuatan berlanjut. Artinya, kenapa ada pidana berlanjut di situ? Karena terus digaungkan sampai nyerempet keluar daripada objek perkara ijazah palsu. Kalau kita berbicara ijazah palsu, Mas Iqbal, cuman satu kok di Republik ini yang bisa menentukan asli atau palsu satu ijazah. Sama dengan KTP dan SIM. Semuanya sama. Bahwa kemudian dicek nomor registrasinya pada otoritas UGM utamanya di sini. Terus yang kedua adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. Selesai, clear itu Bang Iqbal. Kita tidak bisa berfatamorgana sesuatu bahwa air itu warnanya putih kemudian kita menutup mata kalau dia warnanya biru. Tapi karena kan tetap itu dari hasil penelitian dan itu peneliti sebagai peneliti. Oke, peneliti sah-sah saja. Kalau menjadi pertanyaan di situ ketika UGM sudah merasa ragu-ragu juga. Ini UGM sudah memastikan. Terus terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu loh yang perlu kita, ya sahnya satu dokumen ketika dokumen itu diakui oleh otoritas dan negara. Itu dulu, bukan dari perorangan yang mengatasnamakan penelitian. Makanya lah, oke, come on, kita masuklah pada pokok perkara, biar kita buktikan gitu loh. Nggak usah mengulur-ngulur waktu. Kenapa? Saya bisa menganggap bahwa ini mengulur-ngulur waktu, Bang Iqbal, karena di dalam putusan Mas Roy jelas dikatakan hakim menimbang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa ada upaya mengulur-ngulur waktu dan menggunakan KUHP tidak sebagaimana itu mestinya. Mas Roy ya, mungkin Dr. Tifa akan berbeda nanti akan datang. Saja. Mas Aziz akan datang dengan yang dijadwalkan tanggal 12 dan 13. Insya Allah kita memperhatikan juga dinamika yang ada ya, karena memang surat untuk panggilan dari pengadilan ya dalam hal ini mengenai pra peradilan tadi yang di Jakarta Selatan hari ini sudah kita terima untuk datang hari Rabu. Nah kemudian yang datang hari Kamis kita belum tahu ada dinamika apa. Tapi tidak menunda-nunda seperti ya segini, jadi pendapat menunda itu sah-sah aja, gitu kan. Itu Ini loh, ada dalam pertimbangan ya. Tapi bukan pertimbangan ke kita kan. Itu bukan Dr. Tifa. Iya, gitu aja. Jadi apa namanya itu ke yang lain kan begitu. Nah itu jadi menurut saya. Tapi menarik gini, Mas Iqbal. Kalau saya tadi diajak untuk ke pokok perkara, saya nggak keberatan juga, gitu. Kenapa? Karena begini, kita bicara hukum ya. Saya bicara satu poin dulu. Di sini kan fitnah dan pencemaran nama baik satu. Yang kedua adalah undang-undang ITE. Nah, saya satu dulu deh ke pencemaran nama baik dan fitnah. Dulu di KUHP tuh di pasal 310 dan 311. Sekarang 433 dan 434. Nah, kita membaca KUHP itu harus jelas apa sih maknanya di situ, ya. Dari pembuatnya, normanya seperti apa. Nah, itu pun dikutip oleh hakim. Beberapa kali hakim mengutip pendapat ahli. Ada R. Susilo, Sugandi, dan seterusnya. Nah, saya mau katakan hal yang menarik. Sedikit masuk ke perkara, karena saya menanggapi Bang Ade tadi dengan baik. Biar diskusi ini jadi konstruktif lah. Jadi, yang saya mau sampaikan adalah 310, 311 itu menurut R. Suryo, ya,
Susilo di bukunya di terbitan Politika itu yang saat ini di 433 434 itu adalah perbuatan kalau yang pencemaran nama baik itu menuduh sesuatu yang dilakukan oleh orang. Jadi itu perbuatan. Saya menuduh Mas Iqbal memalsukan ijazah. Ini nggak masuk berarti ya kalau di sini ya. Yang dibahas oleh Dr. Tifa, ijazah itu palsu. Sama saya mengatakan, oh, ini botolnya palsu, ini minumannya palsu. Nah, itu pasif. Itu bukan yang dimaksud. Itu menurut R. Susilo. Begitu juga menurut R. Sugandi. Normanya seperti itu. Justru yang kita protes adalah pihak penyidik di Polda Metro Jaya itu membuat norma baru. Jadi perbuatan pasif itu dikatakan pencemaran nama baik dan kalau nggak benar dikatakan fitnah. Satu. Yang kedua, secara jurisprudensi kami sudah cek. Gitu kan. Bahkan ada putusan perdata saya lupa mungkin sekitar tahun 2024 ya. Itu yang memang ada pihak yang melaporkan penghinaan terhadap Pak Jokowi. Itu nggak diterima juga dengan alasan tuduhan itu bukan perbuatan aktif. Nah, jadi maksud saya punya jurisprudensi itu. Nah, kalau kita masuk ke pokok perkara, kecuali dan kita tidak menemukan di dakwaannya sepanjang kami lihat, Dr. Tifa itu mengatakan sesuatu misalnya di dakwaannya, saya bicara di dakwaannya, bukan di hal-hal yang di sifatnya umum ya. Di dakwaan itu tidak ada Dr. Tifa mengatakan Pak Joko Widodo melakukan perbuatan pemalsuan. Artinya seharusnya tidak masuk ya. Yang dikatakan ijazah itu baik. Saya harus palsu. Saya harus Bang Adi karena waktu kita sudah habis. Karena RJ kan tetap ditolak ya. Waktu itu Dr. Tifa menolak pada saat ditawarkan restoratif justice begitu. Artinya tetap akan restoratif justice di ini yang waktu di awal kemarin. Itu kan artinya tetap akan berjuang begitu untuk membuktikan keaslian soal ijazah itu. Tapi di YouTube yang terbaru kan Dr. Tifa bilang katanya tugasnya sudah sebagai ilmuwan dan peneliti sudah selesai, begitu ya. Tapi akan siap seandainya jadi ahli atau saksi fakta jika pengadilan menyidangkan kasus ijazah ini. Nah, Anda gentar tidak dari kubunya Pak Jokowi mendengar ini? Karena ditolak loh restoratif justice, kan tetap akan terus berjuang. Singkat saja Bang Adi. Ya, jadi gini, saya mau garis bawah highlight sebentar bahwa Dr. Tifa tidak pernah menuduh bahwa Pak Jokowi berijazah palsu. Melakukan pemalsuan. Pemalsuan. Tetapi bagaimana sih tuduhan itu bisa dilakukan? Yaitu 99,9% ijazah palsu. Dan digunakan untuk pilpres. Itu bukan tuduhan. Come on, kita terbukalah untuk publik. Jangan kita putar balik ketika sudah mau masuk pokok perkara. Terus pertanyaan Iqbal tadi mengatakan gentar atau tidak gentar. Waduh, yang kuliah Pak Jokowi dan teman-temannya seangkatan itu mereka bersama. Mereka tahu betul Bang Iqbal. Dan Pak Jokowi bukan meyakini, berdasarkan keyakinan, tidak. Prakteknya beliau adalah kuliah. Dan selesai mendapatkan gelar insinyur. Praktek sampai ke Aceh. Persoalan gentar apa tidak? Loh, apanya yang mau digentarin? Kalau kita salah, mungkin kita mesti berpikir gitu loh. Nah, Pak Jokowi nggak mikir apa-apa saat ini. Beliau saat ini hanya konsentrasi untuk rakyat bahwa, wahai rakyat, lihat aku diginikan. Maka dia tidak sabar untuk membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan, yang mereka tudingkan, itu adalah hal yang tidak benar. Dan bukan keyakinan, tetapi memang pada dasarnya berkuliah, bos. Apa yang harus dilakukan sama Pak Jokowi gitu loh. Nggak ada keraguan sama sekali. Justru dengan upaya-upaya hukum yang digunakan saat ini, kami yang menganggap bahwa ada ketakutan besar Dr. Tifa untuk masuk ke pokok perkara. Karena kenapa? Tidak ada eksepsi lagi nanti. Jadi langsung kepada putusan yang kemudian disatukan eksepsi atau perlawanan itu di pledoi. Baik, Bang Adi, yang jelas itu persoalannya. Karena sesungguhnya semua akan tergantung di sidang pokok perkara ya. Karena Dr. Tifa juga pernah menegaskan kalau misalnya memang yang diteliti itu memang benar palsu, jangan sampai presiden ini terulang. Nanti kita akan bahas lagi di lain kesempatan. Semoga ada waktu untuk bahas ini. Kita nantikan perkembangannya. Terima kasih Mas Aziz, Bang Ade, datang ke Prime Time News. Terima kasih. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain, di antaranya kawasan savana Gunung Bromo terbakar. Api semakin meluas hingga ke wilayah Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.